Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Siap. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini adalah Ibu yang ngajar karena Ibu untuk menyelesaikan tugas PPL. Ini PPL pertama, jadi nanti kita 2 kali pertemuan, ya. Ya. Oke, jadi Ibu untuk pelajaran ekonomi untuk 1 bulan ini Ibu yang ngajar, ya. Apa yang tahu pelajaran minggu lalu? Hai Bu, Nah, sampai di lembaga jasa keuangan. oh ya pintar. Siapa lagi? Apa lagi selain lembaga jasa keuangan? Ada lagi? Oke, Ibu tanya dulu, yang jasa keuangan itu apa-apa saja? Yang termasuk lembaga jasa keuangan, ayo lihat di buku. Yang akan kita pelajari itu adalah tentang bank sentral. Sebelum Ibu sampai ke bank sentral, lihat dulu apa tujuan kita di dalam pembelajaran ini. Oke, satu orang tolong dibaca. Kamu? Mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode kognitif dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank sentral, mengidentifikasi tujuan dan fungsi bank sentral, menentukan tugas bank sentral dan menguraikan kewenangan bank sentral dengan tepat. Pintar. Jadi ini adalah tujuan kita. Jadi tujuannya Ibu harapkan setelah nanti mengikuti pelajaran ini kamu tahu apa itu bank sentral, apa tugasnya bank sentral, apa fungsinya bank sentral, apa wewenangnya bank sentral, ya? Oke, Ibu tanya dulu. Bank sentral di Indonesia ini apa namanya? Ayo, siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi seluruh dunia ini pasti ada bank sentralnya, ya. Untuk kita di Indonesia, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia. Oke? Jadi sebelumnya kita nonton dulu video, ya. Betul Pak. Yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Negara yang tingkat inflasinya tinggi, nilai mata uangnya rendah. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah singkat Bank Indonesia. So, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat and see you. Oke, itu adalah video tentang bank sentral, ya. Jadi bank sentralnya kita di Indonesia itu disebut dengan BI. Dulu itu sebelum ada BI itu waktu zaman kolonial Belanda itu Bank Indonesia itu dulu disebut dengan De Javace Bank, ya. Itu pada tahun 1828 itu Javace Bank itu bertugas menerbitkan uang kertas, ya, itu atau banknotes, kemudian memberikan kredit kepada perusahaan, memperdagangkan logam mulia dan bertindak sebagai kasir pemerintah. Tapi pada saat Indonesia merdeka, bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia, ya. Dari video tadi, siapa yang mau bertanya tentang bank sentral? Berdiri. Oke. Kan Bank Sentral Indonesia salah satu tugasnya adalah mencetak uang kartal. Kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk bagi-bagikan ke masyarakat yang miskin? Oke, ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ada yang tahu jawab? Kenapa Bank Sentral kan tugasnya itu mencetak uang kartal. Uang kartal itu adalah termasuk uang kertas dan uang logam, ya, itu uang kartal. Tugasnya Bank Indonesia itu dia mencetak uang, ya. Jadi dia cetak uang untuk nanti kalau misalnya ada bank yang misalnya membutuhkan dana, itu biasanya dipinjam dari Bank Indonesia. Kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya terus dibagi-bagikan ke kita kah, ke warga-warga miskin yang banyak di Indonesia, ya toh? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, kenapa tidak dicetak banyak-banyak? Kalau dicetak banyak-banyak berarti uangnya kita itu sudah tidak ada nilainya. Efeknya apa? Harga barang nanti akan naik, ya. Itu. Jadi kenapa pemerintah? Jadi mereka itu pemerintah Bank Indonesia, Bank Sentral itu tugasnya menstabilkan nilai uangnya kita. Ibu kasih tugas, kamu bikin kelompok 2-2, ya.
Jadi ibu kasih tugas saja yang berdekatan. Jadi ini ketemu dengan temannya di samping kanan, yang ini samping kanan, yang ini ke kiri. Jadi ini sudah ada 2 kartu yang berbeda warna, yang satu warna merah dan satu warna biru. Nah, warna biru ini adalah jawaban. Ibu akan bagikan, yang perempuan akan dapat jawaban, yang laki-laki akan dapat pertanyaan. Jelas ya? Jelas. Aturan mainnya, kamu cari jawaban yang ada di tangan kamu atau kamu cari pertanyaan yang ada di tangan kamu. Mengerti ya? Oke, ibu bagi satu-satu. Ini. Ibu kasih waktu 10 menit atau pokoknya selesai dapat pasangan maju di depan, ya? Oke, silakan cari temannya. Nomor 13 sampai. Yang betul boleh duduk. Ambil waktu pendek. Adriantita, pasanganmu mana? Ayo bawa sini. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Oh, diam lagi di sudut. Emrianus Matasi. Fungsi Bank Indonesia adalah membaca dan menulis negara. Oke, silakan. Tadi kesalahannya siapa yang ditulis? Moses. Moses itu semua. Silakan. Ayo semua perhatian dulu. Jadi itu tadi tentang bank sentral. Ibu yakin kamu sudah tahu apa itu bank sentral, kemudian bank sentral yang ada di Indonesia itu namanya apa, kemudian tugasnya, terus wewenangnya, fungsinya, semua sudah tahu toh? Nah, dengan itu tadi, kenapa ibu kasih seperti itu? Itu akan menimbulkan kamu punya kerjasama, ya, antara teman dengan teman, kemudian saling bertukar pikiran. Makanya ibu kasih metode make and match, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ibu tutup. Semua jelas ya? Hari ini kita akan membuat satu kegiatan, itu kegiatan kelompok juga, yaitu menganalisis tugas dan wewenang bank sentral. Jelas ya? Minggu lalu kan kita sudah menggunakan metode make and match, yang kartu itu berpasangan, ya kan? Nah, minggu ini kamu menggunakan kelompok, ibu bagi dalam 4 kelompok besar, itu kamu menganalisis tugas dan wewenang bank sentral, ya. Jadi tugasnya itu menganalisis, ya, menganalisis kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia terkait tugas utamanya. Tugas utamanya tadi sudah tahu? Ya. Nah, itu menekan laju inflasi. Jadi untuk menyeimbangkan nilai tukar rupiahnya kita dengan harga barang. Ngerti ya? Kamu boleh lihat di Google, boleh di buku, ya. Itu ada pertanyaan di situ. Kemudian ibu bagikan kertas ini, kamu tulis di sini, kemudian nanti perwakilan maju ke depan, kamu presentasi. Mengerti ya? Kalau uang dicetak banyak nilai uang tidak lagi ada harganya, atau dengan kata lain uang tersebut tidak lagi berharga karena jumlahnya banyak. Turunnya nilai uang tersebut menyebabkan harga-harga menjadi naik sehingga terjadilah yang namanya inflasi. Oleh karena itu, Bank Sentral bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah supaya ekonomi juga ikut stabil. Nah, jika dilakukan Anda sekalian yang boleh minat, ada 3 tugas, fungsi dan wewenang dari Bank Sentral. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Dan jangan lupa subscribe ini supaya Anda. Oke. Kamu sudah nonton video, ya, tentang bank sentral, ya. Jadi tugas kamu ada di halaman 180. Kemudian kamu tuliskan analisis kamu di dalam kertas yang ibu sudah bagi tadi, ya. Setelah itu kamu presentasi ke depan. Yang lain boleh menanggapi. Mengerti ya? Oke, silakan. Kamu pakai begini.
Sudah semua? Sudah, kelompok 1 sudah? 2? 3? 4? Sudah? Ya, sekarang kita panggil kelompok 1 perwakilan 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Ada beberapa kebijakan moneter yang dapat Bank Indonesia ambil untuk kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan Soalnya dibesar. antara lain kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menekan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, membeli surat berharga di pasar modal. Bank berdasarkan pada karakter titik volatil karakter dan ekonomi. Kebijakan hubungan moral, yaitu sebuah kumpulan Yang lain perhatiannya di sini. barang yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ya, dari kami kelompok 1, Oke. tidak ada kesalahan. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Oke, pertanyaan saya, apa perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Sekian, terima kasih. Dan minta jawabannya. Ayo. Jadi dari kelompok 2 tadi menanggapinya apa perbedaannya itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, ya. Nah, itu sebenarnya materinya nanti, ya. Tapi mungkin ada pengetahuan yang kamu tahu apa perbedaannya lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bukan bank. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dan akan membacakannya. Jadi, nilai rupiah yang stabil dilihat dari dua aspek, yaitu satu, kestabilan nilai rupiah terhadap harga dan jasa yang diukur dengan inflasi. Dua, kestabilan nilai rupiah terdapat uang asing yang ditukar dengan nilai tukar atau kurs. Sekian, terima kasih. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang di negara lain. Ada yang mau menanggapi? Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian tercapai kestabilan nilai rupiah tercermin pada besarnya laju inflasi dengan perkembangan nilai tukar terhadap mata uang asing, dan tugas Bank Indonesia adalah mencari instrumen yang paling tepat untuk memelihara kestabilan nilai tukar mata uang tersebut. Terima kasih. Oke. Ada yang mau tanggapi dari kelompok lain? Jelas ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi tugas dari kelompok 4 dalam rangka menganalisis kebijakan Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi, ya. Sekarang Ibu akan kirim link ke grup supaya kamu tinggal buka, ya. Jadi kerjakan masing-masing, karena yang terlihat pertama itu pasti beda dengan teman-teman. Adrian dua salah kayaknya. Nah, di kuisis ini Ibu sudah lihat siapa yang tuntas dan belum tuntas. Yang belum tuntas yang berkecil hati, ya. Jadi ada lagi tingkatan belajarnya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi yang pertama. Yang juara 1 sampai 5 ditingkatkan lagi. Begitu pula yang belum mendapat peringkat. Jelas ya? Oke, kemudian pertemuan kita minggu depannya itu adalah
Nah, nanti di pelajaran itu akan ada tagihan membuat video, ya, membuat salah satu video per kelompok. Kelompoknya masih yang ini juga nanti ya. Jadi usahakan kamu tahu teman-teman kelompoknya. Nanti akan membuat satu video bagaimana cara pembayaran yang akan kamu lakukan nanti. Ngerti ya?